sesi kedua ya untuk track multi platform kita pada sore hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di track multi platform kita pada sore hari ini. By the way, ini masih semangat ya. Tadi udah coffee break ya, walaupun cuman dikasih waktu 15 menit, tapi harusnya bisa terisi kembali ya setelah tadi kita sudah melewati atau teman-teman sudah mengikuti sesi Android gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan di sesi multi platform ini, mungkin saya izin memperkenalkan diri dulu ya, karena kalau tak kenal maka tak bisa pinjam 100. Oke, jadi nama saya Alfian Yusuf Abdullah ya teman-teman. Teman-teman bisa panggil saya Alfian, teman-teman juga bisa panggil saya Yusuf. Jadi bebas. Saat ini saya kebetulan ya itu menjabat sebagai Head of Reviewer di Decoding. Jadi mungkin di sini ada yang submissionnya pernah ditolak. Kebetulan reviewernya ada salah satu di sini, jadi silahkan ya. Oke, jadi kita di track multi platform ini itu sama seperti di Android ya. Jadi akan ada 2 pemateri yang bakal mengisi materi tentunya. Dan yang pertama yang akan mengisi materi itu ada Pak Eriko ya, Eriko Handoyo. Jadi beliau ini adalah Flutter trainer dan juga seorang dosen. Dan Pak Eriko nanti akan membawakan materi mengenai reusable and customizable function using composition. Mungkin ini agak terdengar berat ya, tapi tenang aja teman-teman. Pak Eriko tentunya akan membawakan materi ini agar teman-teman itu bisa lebih paham gitu ya. Kemudian nanti ada pemateri kedua ya. Pemateri kedua ini itu ada Mas Ahmad Ilham. Jadi Mas Ahmad Ilham ini adalah kurikulum developer di Decoding Indonesia. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah belajar di beberapa kelas Flutter yang ada di Decoding. Nah beliau adalah sosok di balik kelas ini gitu ya. Dan Mas Ahmad Ilham ini akan membawakan materi terkait code push in Flutter ya. Update your app instantly using Shorebird. Apa itu? Ya nanti akan dibahas. Oke. Jadi seperti di sesi Android sebelumnya ya, jadi nanti teman-teman akan diberikan QR code, mungkin bisa ditampilkan untuk QR code-nya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba scan dulu ya QR code yang sedang tampil di layar, yang nantinya ini akan mengarahkan teman-teman ke Slido. Nah di Slido ini nanti teman-teman bisa bertanya ya terkait materi yang akan disampaikan oleh Pak Eriko dan Mas Ahmad Ilham nanti. Jadi silakan di-scan ya, nanti disimpan kalau misal teman-teman nanti ingin bertanya terkait materi yang akan disampaikan. Oke, sudah di-scan, sudah disimpan? Oke, kalau begitu mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung kita undang ke atas saja ya untuk Pak Eriko Handoyo untuk menyampaikan materinya ya. Mungkin bisa tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, jadi mungkin udah siap Pak? Udah siap ya? Ya. Jadi jadi langsung saja kita kasih waktu dan tempat untuk Pak Eriko. Silakan Pak Eriko. Oke, selamat sore teman-teman semua ya. Nggak ngantuk dong, kan udah diisi kopi ya tadi ya, udah diisi bahan bakar ya. Oke, hari ini saya ingin membawakan materi judulnya Reusable and Customizable Function Using Composition. Kedengarannya sulit, tapi biasa lah ya, kalau dibikin Inggris tuh emang jadi lebih keren ya. Tenang aja. Tadi kan udah dibilangin ya, kalau tak kenal maka tak sayang ya, saya nggak mau dipinjemin 100 ya. Jadinya saya pengen kenalan dulu sama kalian, mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum kenal, nama saya Riko Darmawan Handoyo.
Tadi disebutnya Eriko Handoyo karena ada nama belakang ya, tapi mungkin orang lebih kenalnya Eriko Darmawan. Eriko Darmawan Handoyo, saya dulu kuliah di Unpar, di Parahyangan, sama di ITB untuk S2-nya. Terus saat ini saya ngajar di Maranatha ya sebagai dosen. Terus juga dulu pernah membuat buku, mungkin ada yang pernah lihat di Perpus, atau mungkin waktu SD pernah lihat, karena ini tahun 2011 lah, ya 2010-2011 saya buat buku ini, ya isinya tentang pemrograman dasar dengan C, Java, C Sharp, yang kalau ini OOP dengan C Sharp, dalamnya ada komik-komik gitulah, ya jadinya nggak terlalu serius waktu belajarnya. Terus saat ini juga saya buat tutorial Flutter di YouTube, ya jadinya saya buat sebenarnya untuk bantu teman-teman yang tidak punya biaya ya. Tujuan saya sih itu, tidak punya biaya untuk kuliah, untuk mungkin ikutan bootcamp berbayar. Nah kalau mau belajar, saya ajarkan di YouTube itu dari nol juga. Nah terus selain itu saya juga mengisi training Flutter untuk beberapa instansi. Ya kalau ada yang butuh instansi saya ngasih training juga. Terus hobinya bukan ngoding ya, saya hobinya itu traveling, ya. Hobinya traveling, terus eating ya makan ya, jadi jalan-jalan, makan, terus nonton film juga seneng ya, terus ya apapun lah yang ngabisin uang ya, itu kan gambarnya uang terbang, pokoknya apapun yang ngabisin uang itu saya suka. Coding itu harusnya itu dicoret, itu salah ya. Entah kenapa jadi hilang coretannya, harusnya itu dicoret. Coding itu bukan hobi saya, coding itu tuntutan hobi ya, gara-gara hobinya ngeluarin uang, apa boleh buat ya, jadinya coding itu tuntutan hobi. Untuk mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian ya. Oh ini ada klikernya ternyata ya. Ntar, oh nggak jalan, ya udah. Oke, di sini ada bukan quote sih sebenarnya ya. Ini kenyataan hidup. Ya, semakin banyak kita ngoding itu sebenarnya makin besar kemungkinan kita melakukan kesalahan. Itu udah jelas ya. Kita ngodingnya 5 baris ya kemungkinan salahnya jadi 5 baris. Jadi kalau dulu kita pernah belajar coding sama teman suka banyak-banyak ya. Wah, gua udah nulisnya 1000 baris nih ngoding. Oh saya 2000 gitu ya, itu justru makin salah ya, makin banyak ya. Bahaya, makin banyak ngoding tuh makin besar kemungkinan kita salah. Kalau kita ngodingnya bisa sebaris ya sebaris saja, jangan banyak-banyak ya barisnya. Ya karena nanti besar kemungkinan kita salah. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus buat kode program kita itu sebisa mungkin reusable, jadi bisa dipakai kembali. Jadi jangan sampai kita ngoding tuh untuk hal yang sama berkali-kali. Ya, jadi bisa kita pakai berulang kali. Terus kode kita juga bisa di customizable, maksudnya jangan sampai paten, tapi bisa di customize. Ya, di sini saya ngasih gambarnya Lego ya. Lego itu tuh bisa di customize, maksudnya gimana? Kalau kalian beli mainannya yang udah paten misalnya action figure gitu ya. Tangannya potong gitu ya. Ya udah kan kalau mau diganti-ganti juga nggak bisa karena dia emang udah paten. Kalau mau diganti ya kita harus patahin, diganti, tapi kan ketika matahin pasti ada yang pecah, ada yang apa. Nah itu ketika kita mengganti program kita tuh, kode programnya, dalam proses menggantinya kita bisa aja nyenggol kode program yang seharusnya tidak disenggol ya. Jadinya tiba-tiba udah jalan jadi ada bug. Ya, jadi sebisa mungkin bisa di customize seperti si Lego ini. Oh saya mau bentuknya berubah nih, nggak mau jadi rumah, saya mau ganti jadi bentuknya apa, ini bisa dicopot-copot, nanti tempel-tempel lagi, kayak gitu. Jadi kita usahakan supaya kode kita bisa di reusable atau di customizable. Nah, oleh karena itu, ini keuntungannya apa? Dengan bisa kita reusable dan customizable itu, keuntungannya adalah development time kita jadi lebih pendek. Kita nggak perlu bikin lagi kan hal yang udah pernah kita bikin, tinggal tempel-tempel aja kayak gitu. Ya, terus kita juga mengurangi kemungkinan berbuat salah karena ya kita nggak bikin lagi. Jadi kalau udah benar ya kita pakai yang udah benar. Ya, terus karena bisa di customize, jadi kita nggak ada itu yang tadi ya dipatahin gitu ya, si action figure-nya tangannya dipatahin,
terus ditempel lagi yang baru, nggak ada. Jadi tinggal kita pasang, tempel. Ya, terus juga efficient use of resource ini untuk yang nanti kita pelajari, ya, fungsi komposisi. Dengan kita bisa mengcustomize fungsi kita, jadi kita tuh tidak perlu melakukan proses yang tidak perlu. Jadi yang kita jalankan itu adalah proses yang emang diperlukannya aja. Jadi itu tuh bisa membuat resource dari komputer kita atau handphone kita itu lebih efisien. Ya. Nah, jadi untuk mencapai reusable dan customizable ini kita menggunakan metode yang namanya komposisi fungsi. Kalau untuk kelas, mungkin pernah ada yang belajar ya, kalau kita pengen sebuah kelas itu bisa di-customize, ya bisa dicabut tempel, bisa diubah-ubahnya dengan gampang. Salah satunya itu ada yang namanya decorator pattern, ya, desain pattern itu ada yang namanya dekorator. Nah itu untuk kelasnya, model kelasnya. Nah kalau ini kita belajar untuk fungsi. Kalau kita punya fungsi pengen bisa di-customize itu kayak gimana? Ini komposisi fungsi. Apa? Aja. Oh ya, sip, thank you. Oke, jadi sekarang sekedar mengingatkan kalian akan mata pelajaran matematika dulu ya. Ada yang namanya fungsi di matematika, ada yang namanya fungsi. Fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah sebuah expression atau rule, aturan atau hukum yang mendefinisikan atau mewakili relasi antara himpunan yang pertama dengan himpunan pasangannya yang kedua ini. Ya, jadi contohnya di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4, di himpunan Y ada 2, 3, 4, 5. Ini kan ada relasinya ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah relasinya apa sih? Oh relasinya itu X ditambah 1. Jadi kalau X-nya 1 ya pasangannya 2. Ya, jadi itu fungsi itu seperti ini. Ya, Fx biasanya ditulisnya nggak harus F sih, bisa apapun ya. F nama fungsinya dalam kurung si X-nya ya, parameternya sama dengan terus ya syaratnya X plus 1 aturannya. Nah kalau di codingan kayak gini ya, biasanya ya, INTF maksudnya si F itu nge-return integer ya, terus ini ada parameter X-nya, terus hasilnya itu apa? X plus 1. Atau kalau pakai lambda expression kayak gini ya. Ngerti lah ya, ini di Java juga kayak gini kan, dan yang lain-lainnya. Oh ya di sini yang belum, maksudnya bukan Flutter ya, yang bukan Flutter dan Dart, ada nggak? Oh ya lumayan lah ya, berarti ada yang bisa saya promosikan ke kalian ya, pindah ke Flutter. Nah ini, sekarang fungsi komposisi di matematika. Fungsi komposisi di matematika itu apa? Harusnya sih kalian pernah dapat juga di matematika ya, pelajaran matematika dulu. Jadi misalnya ada 3 buah himpunan, ini himpunan X ke Y kan tadi hubungannya itu adalah X tambah 1 ya. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5. Nah terus ada himpunan ketiga si Z, ini tuh relasinya adalah 2 kali dari si Y. Jadinya kalau Y-nya 2, Z-nya jadi 4 ya. 3, 6, 4, 8, 5, 10. Jadi GY itu sama dengan 2Y. Dan Y itu adalah X plus 1. Jadi kalau dituliskan begini ya, Y sama dengan Fx sama dengan X plus 1. Si Z itu kan GY ya. GY-nya itu Y-nya kan Fx, berarti kan saya bisa tulisnya begini ya. G terus Fx. Nah ini tuh bisa dituliskan lambangnya kayak gini, ini lambang komposisi ya, G terus buletan F, X. Jadi yang dijalanin dulu tuh yang di belakang ya, yang di F-nya dulu baru ke G. Ya Fx dulu dijalanin, udah gitu kita jalanin si G-nya. Ya, parameternya itu hasil dari si Fx ya, si Y-nya. Nah jadi kalau di codingan nanti gimana nih untuk bikin fungsi komposisi?
Untuk bikin fungsi komposisi di codingan gampang banget, kita bikin dulu bukan satu buah sih, ya bisa banyak ya, fungsi yang sangat simpel ya, yang mengerjakan satu buah hal aja. Jadi cuman ngerjainnya satu buah hal simpel aja. Kenapa kita buatnya simpel? Supaya nanti gampang di customize ya. Kalau udah ngerjainnya macam-macam jadi susah, kita cuma butuh ininya doang gitu, nggak bisa. Ya, jadi kita buat yang sesimpel mungkin dan ngerjainnya cuman satu hal aja. Setelah itu nanti kita combine nih, kita gabung-gabung ya. Yang tadi pieces-piecesnya itu kita gabung untuk membuat fungsi yang lebih kompleks. Ya, sesuai dengan kebutuhan kita maunya apa aja. Gitu, dengan menggunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, first function yang pertama kali dikerjakan, si functionnya itu ditaruh di paling belakang. Kan tadi kita G, bulat, F, X ya. Berarti yang dikerjain yang paling belakang dulu kan, F-nya dulu. Ya, jadinya kita taruh yang paling pengen dikerjain duluan itu paling belakang. Setelah itu kalau ada lagi yang berikutnya itu taruhnya di depan ya. Kalau di list tuh masukinnya di paling depan di startnya. Terus masukin lagi di depan lagi, masukin lagi di depannya lagi. Ya. Terus yang kedua, return type dari sebuah function itu harus sama dengan parameter tipe parameter dari fungsi yang berikutnya. Ya, karena kan hasil dari fx mau dimasukin ke dimasukin ke g, berarti parameternya si g itu tipenya harus sama dengan si fx ya. Kalau fx-nya itu integer ya berarti si g-nya ini parameternya harus integer supaya bisa dijalanin. Setelah itu kita buat sebuah function yang ngerjain kumpulan function tersebut dari belakang ke depan. Jadi kita buat satu buah function sendiri. Nah ini contohnya ini biar ini di sini ya. Kelihatan? Sama belakang, kelihatan ya. Jadi di sini saya saya ceritain dulu. Jadi yang saya buat di sini tuh apa sih? Ini fungsi untuk menghitung total belanja ya. Kalau kita belanja, totalnya kan bisa ada yang total aja gitu. Terus ada yang bisa, tambahin diskon. Ada juga ya, ditambahin tax, ditambahin service tax, ditambahin apa ya, pokoknya ada kayak gitu-gitunya ya. Nah jadinya di sini saya kasih contoh ada dua dulu. Saya buat satu buah function namanya apply text, itu khusus untuk nambahin text. Jadi di sini saya punya satu buah function apply text, parameternya text, defaultnya 10 ya, defaultnya. Kalau misalnya mau bukan 10 ya nanti tinggal kita masukin parameternya. Jadi saya punya satu buah function apply text yang akan mengembalikan satu buah function yang tipe kembaliannya itu adalah double itu floating point ya, jadi yang koma-koma, terus parameternya itu adalah satu buah bilangan double juga, karena price itu koma. Jadi apply text ini hasilnya adalah function baru ya. Jadi si apply text ini bukan kembaliannya double, tapi dia mengembalikan satu buah function baru yang akan menghitung teksnya itu sesuai dengan yang kita minta. Kalau kita masukin 20 berarti dia akan buatkan sebuah fungsi yang akan menambahkan price sebanyak 20% gitu. Jadi hasilnya itu satu buah function. Ya, jadi di sini saya punya apply text, ada parameternya. Di sini akan mengembalikan satu buah functionnya itu apa? Ini lambda expression ya. Functionnya itu adalah satu buah function yang parameternya double dan dia akan nge-return price-nya ditambah dengan price dikali text dibagi 100. Itu mah sederhana ya kayak gitu. Terus di sini ada apply discount, sama ya, dia akan mengembalikan satu buah function yang parameternya double juga dan mengembalikannya nilai double juga ya. Ini diskonnya normalnya 20, terus udah gitu defaultnya 20, udah gitu dia mengembalikan satu buah function, parameternya price yang dikembalikan adalah price dikurangi dengan price dikali diskon kali dibagi 100, seperti itu. Nah terus saya punya calculate price, ya calculate price ini yang ngejalanin tadi ya, ngejalanin
yang meng-apply semua function yang diminta. Jadi masukannya itu adalah price, terus saya minta satu buah list yang isinya modifiernya ya. Jadi yang tadi daftar-daftar yang mau di-apply itu apa aja. Ya di sini list of function jadinya yang dikasih. Setelah itu nanti saya tinggal nge-for aja nih. Saya nge-for modifiernya di dalam list modifiers, di reverse ya, titik reverse karena kan mulainya dari belakang ya. Dari belakang jadinya saya reverse, terus ya udah si price saat ini diganti dengan price yang hasil modifiernya. Nanti udah gitu dia loop lagi ke step berikutnya, price yang tadi di modifier lagi. Hasilnya disimpan lagi di price, terus aja begitu sampai selesai. Udah gitu tinggal dikasih price terakhirnya. Jadi di sini ada contohnya, ini saya punya price 150.000, price modifiernya itu masih kosong nih. Ya, nanti saya tinggal nulisnya begini, double total price, calculate price, terus price-nya apa, price modifiernya ini. Nanti kalau dihitung, ya masih 150.000 ya, kan gak diapa-apain ya. Sekarang kita coba tambahin diskon ya, apply diskon. Nah ini 20, normalnya 20, kalau kita pengennya 50% ya kita isi parameternya. Jadi si apply diskonnya juga fungsinya bisa kita modify ya, jadinya mau berapa persennya. Tinggal dimasukin di parameter. Nah ini kalau kita jalankan jadi 75.000 ya, seperti ini. Oh terus kita mau tambahin teks nih, ya misalnya apply text. Normalnya 10% ya. Kita coba 10% dulu biar gampang hitungnya ya. Nah 75.000 ditambah 7.500 jadi 82.500. Ya kalau mau teksnya gede gitu ya, misalnya 17%. Juga bisa. Jadi segini, 87.750. Ya dihitung aja lah ya, pokoknya segitu. Ya, nah ini untuk total price, terus bisa juga kayak naming convention untuk merubah misalnya dari snake case, ini saya buatnya contohnya satu aja, jadi snake case ke Pascal case sama Pascal case ke snake case. Ya. Jadi dibikin ada beberapa listnya, fungsinya dulu, ya ini ada split word with underscore, ini ada fungsinya nih, ya fungsi split word with underscore, terus ada capitalized words, ya untuk ngegedein hurufnya, kalau yang ini untuk mecah-mecah string jadi berdasarkan underscore. Terus udah gini, ini untuk ngegabungin, tempelin aja. Ya. Ini capitalized word tuh cuman depannya doang ya, yang depannya aja. Kalau saya punya string, kumpulan string, setiap kumpulan string itu depannya dibikin huruf besar. Ya, terus ini juga ada yang split word by capital letter, jadinya dipecah-pecah berdasarkan huruf besar. Terus juga di sini ada join words tapi ditambahin underscore. Terus di sini ada yang lower case ya, dibikin jadi huruf kecil semua. Nah di sini saya cuma punya string modifier aja ya. String modifier ini akan mengembalikan satu buah fungsi yang masukannya string, keluarannya string. String modifier ini butuh list of modifier. Nah nanti di sini ya tinggal seperti tadi ya, di for aja, modifier, ini modifier reverse, resultnya itu sama dengan modifier masukin resultnya, nanti dia terus muter kayak gitu. Jadinya nanti di sini kita tinggal bikin begini nih, saya mau punya satu buah fungsi namanya snake to Pascal, ya udah tinggal snake to Pascal sama dengan string modifier masukin nih, urutannya apa aja. Pertama snake kan, kalau snake itu kayak gini kan, jadinya di split dulu dengan underscore, setelah itu di huruf besarin semua, udah gitu di join ya, digabung semua. Kalau yang Pascal to snake, saya kecilin, bukan dikecilin, ini nih, di split dulu berdasarkan capital letters, ya udah gitu di join, ya di join, digabungin dengan underscore, udah gitu saya bikin huruf kecil semua, turunin. Ya. Nah ini saya udah contoh ya, ini kan my name is Eriko, ini pakai snake case. Saya tampilin snake case-nya, udah gitu saya ubah pakai snake to Pascal, nanti keluar Pascal case-nya.
Saya print, udah gitu di sini saya nge-print lagi untuk dibalikin ya. Pascal to snake, saya masukin Pascal case-nya. Ya. Naming. Nah ini ya, jadi tadinya snake case berubah jadi Pascal case, terus diubah lagi ke snake case. Jadi dengan membuat seperti ini kita tuh bisa dimodifikasi ya, jadi enak nih, totalnya bisa diubah-ubah. Ya, kalau kita butuh yang lain juga bisa, nggak harus ini kan, nggak harus tentang harga, bisa juga yang lain ya. Karena kita udah punya fungsinya yang kecil-kecil. Ini juga sama kan, split word with underscore belum tentu untuk naming doang, bisa juga yang lain gitu. Nanti yang butuh tinggal kita ambil, tinggal ditempel-tempel aja. Gitu. Jadi nanti kita, nah kalau misalnya nih, yang dimaksud dengan hemat resource tuh gimana? Begini, kalau biasanya kan misalnya di sini kan biasanya kita price ditambah dengan apa? Ditambah dengan ya anggaplah dikurangin dulu ya, misalnya dikurang diskon, nanti dikali ditambah pajak dan sebagainya misalnya. Kalau misalnya kita bikinnya langsung satu fungsi, ini kan kalau diskonnya pas 0 atau pajaknya 0 kan tetap dihitung, bener nggak? Ya kan, diskonnya dihitung, terus dikurangin dengan 0, pajaknya dihitung juga, ditambahin dengan 0, itu kan melakukan perhitungan juga meskipun perhitungannya GJ ya, kurangin 0 tambah 0 gitu, tapi kan tetap ngitung gitu. Ya jadinya kalau untuk fungsi-fungsi yang lebih berat, ini kan jadi ada hal yang nggak berguna nih, ya ada fungsi berat yang dikerjakan tapi sebenarnya nggak kepake juga gitu. Nah tapi kalau seperti ini lebih enak ya, karena kita tinggal hilang-hilangin aja, oh saya nggak mau ada diskonnya, langsung ditambahin teksnya, nah ini juga bisa, ya langsung tambah teks. Jadi ini bisa di customize, ya tujuannya seperti itu. Gampang ya sebenarnya ya, soalnya udah sore, kalau susah-susah pingsan kalian ya. Nah di sini kalau tadi ada yang bingung ya, yang parameter ini tuh apaan sih yang tadi ya? Ini ada yang kurung kotak, yang kayak gitu-gitu. Di sini ada linknya ya, posisional dan name parameter. Itu saya arahkan ke YouTube saya yang ngejelasin tentang itu videonya. Jadi mungkin ada yang nggak kenal dengan Dart, agak-agak bingung itu tuh apa. Nah itu bisa lihat di situ. Terus ini juga ada arrow syntax yang tadi lambda expression. Terus ada first class object. Itu yang tadi ya, function ya, function sebagai first class object tuh ya function yang bisa disimpan kayak ke variabel gitu. Ya, jadinya itu saya jelasin juga, terus ada anonymous function tuh yang ini nih. Yang ini nih, ya yang price tanda panah nih, ya ini kan nggak ada namanya ya functionnya ya, itu anonymous function. Terus ada var, tadi kan ada tipe var, itu tuh apaan, var dynamic data, terus ada list mapping, kalau bingung itu bisa lihat di sini ya. Nanti kalian bisa ambil slide-nya, nanti saya kasih di terakhir. Sama source code-nya juga saya kasih. Jadi kalau kalian tadi nggak sempat ngelihat atau tadi di foto-foto juga dari belakang kekecilan gitu ya. Jadi bisa ambil source code-nya juga. Yang ini juga tentang string saya kasih. Ya ini contoh aja. Nah, terus ada juga istilah namanya pipe ya. Pipe sebenarnya compose sama pipe tuh tujuannya sama seperti tadi. Cuman bedanya kalau pipe itu ngerjainnya dari depan. Ya, dari depan ke belakang. Kalau tadi kan kita compose dari belakang ke depan. Kalau pipe itu dari depan ke belakang. Bedanya cuma di situ aja ya istilahnya. Nah ini QR code-nya, silakan kalian scan aja, nanti kalian bisa ambil itunya ya,
resource-nya ya. Jadi tadi source code-nya bisa diambil, terus slide-nya juga bisa diambil. Jadi nanti kalau mau lihat bisa di situ. Tuh di situ ada link-linknya, ya itu link YouTube saya, namanya juga Eriko Darmawan, gampang nyarinya. Terus ada grup Facebook Komunitas Flutter Indonesia, itu juga SID dalam garis miring Komunitas Flutter. Kalau pengen gabung bisa join di sana, ya. Tapi dilarang joki-jokian ya. Kalau di grup saya ketahuan joki langsung di-ban ya. Dari seluruh grup yang saya pegang. Termasuk yang nyari jokinya juga saya ban. Karena saya pengen yang di grup itu benar-benar saling membangun, kita belajar bukan jadi ajang untuk males-malesan ya. Terus udah gitu di situ ada kelas online Udemy saya, SID Flix ID. Terus kalau mau ngelihat profile atau pengen ngelihat apa aja yang saya sediakan, servisnya bisa lihat erikodarmon.com. Itu saya bikin pakai Flutter ya, yang erikodarmon.com ini. Jadi kalau ada yang penasaran, website pakai Flutter kayak gimana? Ya bisa lihat di situ. Ya, itu sekalian saya nyoba-nyoba ya. Oh, websitenya pakai Flutter. Terus itu Facebook saya, IG saya, LinkedIn saya. Kalau pengen nge-follow atau pengen ya lihat-lihat berita-berita apa yang saya publish videonya atau pengen dapat kabar diskon, bisa lihat di situ ya. Di YouTube saya jelaskan ini, jadi basic programming with Dart, benar-benar dari nol, tipe data saya jelasin ya, integer itu apa ya, jadi kalau benar-benar di sini ada yang belum belajar sama sekali codingan bisa belajar di sini. Terus saya juga ajarin OOP-nya, kenapa saya ajarkan OOP, karena banyak yang bingung di Flutter, bukan karena Flutter-nya yang susah, tapi OOP-nya nggak ngerti ya atau tidak ngerti sama sekali. Makanya saya kasih di sini OOP-nya. Ini wajib banget. Ya kalian mau game programming juga tetap butuh OOP. OOP ini kepake di mana-mana. Ya terus ada Flutter Essential, terus saya jelasin state management-nya juga, data storage-nya juga, terus pengen back-end pakai Dart juga, ada Dartfrog. Ya jadi full stack ya. Jadinya kalian bisa coba pelajari. Dari sini ini gratis semua ya. Jadi kalau kalian pelajari ini harusnya terima project tuh udah bisa ya, terima project-project. Ntar kalau udah dapet duit tinggal nyawer ke saya ya. Terus ini ada Flix ID. Flix ID ini kelas Udemy-nya, ini di sini kita belajar separation of concern pakai clean architecture, state management-nya pakai Riverpod, terus ada untuk nyimpannya kita pakainya Firebase ya. Paling seperti itu ya, udah habis kan pas ya. Tadi udah ada 5 menit, sekarang harusnya udah selesai, tepat waktu. Oke, paling sekian dari saya. Oke, mantap banget ya Pak Semoga Eriko. bermanfaat ya. Ada yang pusing tadi, rumus-rumus matematika, coba angkat tangan. Malah. Oh, masnya ya. Oh, berarti butuh bimbingan itu Pak. No, yang sana nih. Oke, ya materinya cukup menarik ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau ngulik lebih dalam lagi ya, bahasa pemrograman itu tidak jauh-jauh beda dengan yang namanya matematika gitu. Mungkin teman-teman tahu for loop? Tahu ya, for loop ya? Nah itu di balik layar, si for loop itu menjalankan sebuah proses matematika. Jadi kalau misal teman-teman pengen ahli di bahasa pemrograman, nah itu teman-teman minimal bisa tahu ya basic matematika itu seperti apa. Ya, jadi jangan pusing-pusing kalau nerima materi yang kayak tadi ya, karena materi yang kayak tadi itu bakal sangat-sangat berguna kalau misal teman-teman mengerjakan suatu proyek yang kompleks. Bukan proyek joki ya, bukan. Oke, berikutnya kita bakal langsung aja ya mengundang Mas Ahmad Ilham mungkin untuk setting-setting di depan, silakan. Nah sambil menunggu Mas Ilham ya selesai atau siap untuk menyampaikan materi, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Eriko barusan, silakan.
di scan QR code yang ada di depan layar teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya ya, apa sih itu tanda kurung, apa itu closure, apa itu parameter, apa itu arrow function. Nah, silakan, ini adalah kesempatannya ya, biar nanti teman-teman pulang itu nggak penasaran. Karena kalau penasaran itu biasanya suka ke bawah mimpi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, nah sambil menunggu nih, Mas Ilham selesai menyiapkan materi. Siapa di sini teman-teman yang pernah buat kasus di aplikasi production? Coba. Alhamdulillah ya belum ada ya, dan semoga nggak akan pernah ya. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Mas Ilham ini itu akan mempermudah kita untuk memperbaiki sesuatu yang ada di production dengan cepat. Nah ini bukan berarti teman-teman bisa eksperimen di production ya, bukan. Jadi materi yang bakal disampaikan oleh Mas Ilham ini itu akan mempermudah teman-teman ketika ingin melakukan perubahan di aplikasi production teman-teman, yang mana aplikasi teman-teman ini itu berada di store, entah itu di Play Store ataupun App Store. Nah kalau misalnya kita mau melakukan perubahan, itu kan biasanya suka diminta atau si Play Store atau App Store-nya kan harus direview terlebih dahulu, ya kan? Nah, materi yang akan disampaikan oleh Mas Ilham ini itu akan apa ya? Kayak ngehack lah proses review tersebut. Jadi, kalau misalnya ada anomali ya, misal di aplikasi production itu teman-teman buat fungsi 1+1, tapi entah salah ketik ya karena kurang ngopi, jadinya 1 kurang 1. Nah teman-teman mau memperbaiki, ya kan? Tapi harus proses review lagi, harus ini lagi. Nah teman-teman bisa menggunakan cara yang nanti materinya akan disampaikan oleh Mas Ilham. Mas Ilham udah siap? Siap. Oke, karena Mas Ilham udah siap, kita persilakan untuk tes. Suara saya masuk ya? Benar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini teman-teman kan tadi udah Pak Eriko udah menjelaskan terkait dengan function kayak gitu ya. Gimana cara kita untuk membuat proses suatu logic bisnis logic itu lebih mudah atau lebih gampang untuk diprosesnya. Nah, di sini ketika kita sudah masuk ke production, kita sudah membuat suatu aplikasi, kita kan sebenarnya ingin pengguna itu mencoba aplikasi kita ya, melalui App Store maupun Play Store gitu ya. Nah, ketika tadi udah dibahas sama Mas Alfian, ada bugs ya di dalam aplikasi teman-teman gitu ya. Walaupun bugs-nya itu hanya kecil, nggak kelihatan sebenarnya kalau bagi user. Cuman kalau bagi developer tuh ini kayaknya harus diganti deh kayak gitu. Nah, tapi dengan proses yang cukup panjang itu bagi developer itu males untuk memperbaikinya karena cuman ganti function atau ganti operasional atau business logic kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait code push in Flutter. Update your app instantly using Shorebird. Oh ya, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Ilham. Saya kurikulum developer di Decoding yang maintain kelas Flutter ya, kayak gitu ya. Jadi sebelumnya ada yang pernah lulus atau mengikuti kelas Flutter di Decoding? Wah lumayan ya, mantap. Nah, ada salah satu fun fact ya, diriku pernah upload ya atau buat kelas tersebut. Mungkin aku akan next aja ya. Nah, let's start with why. Kenapa kita butuh yang namanya code push ini? Nah, aku ingin memperkenalkan karakter baru ya di Decoding kayak gitu ya. Ini namanya random, pilih. Namanya Bima. Di sini ada yang namanya Bima? Oh nggak ada ya, untung nggak pas ya, nggak sama ya kayak gitu ya. Nah di sini ada Bima nih karakter yang akan membantu kita untuk apa sih code push, apa sih mengapa kita butuh code push kayak gitu ya. Nah di sini Bima adalah seorang mahasiswa tingkat akhir
yang sedang mengembangkan aplikasi pariwisata dengan Flutter untuk tugas akhirnya kayak gitu ya. Jadi dia ingin membuat suatu aplikasi destinasi wisata atau daftar destinasi wisata dengan teknologi Flutter. Nah, dia itu Bima itu sedang eksplorasi ya sebenarnya ya. Bima mengulik-ngulik teknologi yang sudah ada terkait pembuatan aplikasi kayak gitu. Nah, ternyata Flutter itu bisa mengembangkan aplikasi di 6 platform gitu ya. Dia explore ternyata dengan satu code base bisa membuat 6 platform. Ada Android, iOS, web, Windows, macOS, dan Linux kayak gitu ya. Jadi dalam satu code base teman-teman nggak perlu pusing mikirin Kotlin, Objective-C atau Swift kayak gitu ya. Kemudian C++ dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam satu code base dalam bahasa pemrograman Dart, teman-teman bisa ngembangin aplikasi di ke-6 platform ini. Kemudian dia juga eksplorasi nih Bima terkait dengan Flutter. Ternyata Flutter ini sudah berkembang cukup besar ya, dengan perkembangan mulai dari 2018. Flutter itu sudah penuh pengembangan, penuh improvement kayak gitu ya. Jadi banyak developer di sana itu yang sudah eksplorasi, yang sudah ahli, ibaratnya udah GDE gitu ya. Sini juga ada GDE Android tapi ya, Mbak Vero. Di sini sudah banyak komunitas ya ibaratnya ya. Tadi Pak Eriko punya komunitas sendiri di Discord, kemudian membuat website kayak gitu. Nah, komunitasnya cukup besar gitu di Flutter. Dia bagi teman-teman yang punya problem terkait dengan Flutter, teman-teman bisa tanyakan di Discord. Ada Discord khusus untuk komunitas Flutter, kemudian tanya di forum diskusi tersebut dan lain sebagainya. Jadi Bima ini ibaratnya punya cara untuk membuat aplikasi ini kayaknya cocok dia pakai Flutter kayak gitu. Nah, akhirnya nih dia ngembangin aplikasi yang namanya Tourism App gitu ya. Jadi di sini ada beberapa fitur yang Bima kerjakan gitu. Bima develop, ada bookmark, kemudian ada destinasi atau daftar destinasi wisata, kemudian di sebelah kanannya ada setting preference gitu ya, menggunakan dark mode dan light mode gitu. Kemudian yang berikutnya ada detail informasi terkait tourism app gitu. Nah, si Bima ini pengen penggunanya itu atau orang lain itu mencoba aplikasi tersebut gitu. Akhirnya si Bima ini mempublikasikan aplikasinya di Play Store. Nah, teman-teman bisa cek nih untuk aplikasinya, namanya Tourism App. Kalau dicari memang cukup sulit. Kalau teman-teman bisa cek aja lewat QR code ini, nanti akan diarahkan ke Play Store kayak gitu ya. Di sana teman-teman bisa install aplikasinya, mirip dengan itu. Jadi ini juga jadi latihan kita ya istilahnya gitu ya. Project kita untuk menyelesaikan masalahnya Bima nanti. Sudah di scan QR code-nya? Silakan, saya beri waktu untuk menginstal kayak gitu ya. Ini aplikasi uji coba ya yang dibuat oleh Bima gitu. Jadi ketika nanti Bima ada problem, nah kita akan solving masalah itu gitu. Oke, sudah. Nah, ternyata setelah di-publish ya di Play Store gitu, ternyata aplikasinya itu ada problem. Ada kode atau tampilan yang seharusnya muncul tapi tidak muncul gitu. Atau ada bisnis logic yang seharusnya tidak dijalankan tapi dijalankan, atau tampilannya kurang cocok gitu. Nah, ini membuat Bima itu frustasi gitu ya. Jadi kesel gitu. Kenapa kode yang saya buat itu masih ada bug-nya gitu. Nah, ternyata setelah dicek aplikasinya itu ada bug-bug yang tersedia kayak gitu. Jadi yang pertama ada bookmark,
yang seharusnya itu tampil daftar bookmarknya atau catatan simpannya, ternyata nggak ada tampilannya gitu, kosong. Yang seharusnya ada tulisan kalau yang listnya masih kosong gitu ya, belum memiliki bookmark, itu ada informasi, oops, you don't have any bookmarks gitu. Nah ternyata halaman bookmarks ini kosong, nggak ada tampilannya. Kemudian ini kalau teman-teman cek di bagian atas nih, itu harusnya ada logo aplikasinya. Karena kalau Light Theme itu warnanya hitam ya logonya, jadi masih kelihatan. Ketika diubah jadi Dark Theme gitu, ternyata samar hitam, sama-sama hitam gitu, nggak kelihatan. Yang seharusnya itu warnanya putih. Jadi logonya itu masih seharusnya tuh bisa di-adjust gitu ya, kalau Light Theme itu warnanya jadi hitam, warnanya jadi putih, kalau Light Theme warnanya jadi hitam gitu ya. Kemudian ada informasi yang keselip nih, yang seharusnya ditampilkan oleh user, itu menurutnya hal itu penting, informasi likes gitu ya. Ada beberapa likes yang menyukai destinasi wisata tersebut, tapi aplikasinya ternyata nggak nampil nih, kosong, nggak ada informasi likes-nya gitu ya. Nah, beberapa bugs ini membuat Bima itu frustasi, pingin menyelesaikan tapi butuh review yang cukup lama gitu ya proses waktunya. Nah, teman-teman kan nggak pengen ya ketika punya bugs di dalam aplikasinya, kemudian dianggap sebagai fitur gitu ya. Nah, ini kan jangan sampai kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi pastikan teman-teman itu membuat aplikasi menyelesaikan semua bugs yang ada kayak gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman sudah publish nih ke Play Store ataupun App Store gitu ya, untuk sebelum lebih lanjut, teman-teman ada yang pernah publish ke App Store ataupun Play Store? Nah, cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ketika konfigurasi atau menyeting di App Store maupun Play Store itu kan cukup lama kan ya. Dan review time-nya itu juga cukup, mungkin bisa sampai 2 minggu gitu ya. Saya pernah merasakan upload di App Store itu sampai 2 minggu gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan satu bugs atau menambah fitur gitu ya, itu butuh waktu 2 minggu untuk bisa sampai ke user gitu. Nah ini yang membuat developer itu kayaknya, atau yang memiliki aplikasi tersebut itu risau gitu. Kenapa sih nggak diselesaikan dengan cepat gitu? Padahal bugs-nya cuma dikit aja gitu. Nah ini teman-teman perhatikan bahwa ketika developer itu ingin memperbaiki atau menambahkan fitur ya, prosesnya seperti ini ya, traditional approach, pendekatan tradisional. Nah ketika developer itu sudah punya nih, aku ingin menyelesaikan bugs A gitu ya. Nah, developer itu melakukan update developing gitu ya. Kemudian disubmit ke Play Store ataupun App Store. Kemudian ada review time-nya nih. Ada proses review time setelah kita push atau kita publish di Google Apps ataupun App Store kayak gitu ya. Kemudian baru diterima oleh user. Bahkan ketika di review proses sebelum masuk ke user itu banyak apa ya istilahnya ya, konfigurasi di HP teman-teman itu nggak auto update gitu ya, langsung nggak menerima update yang ada, jadi harus update manual gitu. Nah itu cukup lama prosesnya ketika pengguna itu sudah merasakan, loh ini loh ada bugs-nya ini, kayaknya salah nih, nggak usah, uninstall aja gitu. Nah itu kita nggak pengen kayak gitu kan ya. Jadi ada proses yang cukup lama, please wait while we review your app, bahkan publishing overview ini cukup lama kayak gitu ya. Terus akhirnya your recent app update have been published kayak gitu. Nah ini waktu update review time-nya tuh cukup lama gitu.
dia udah nunggu minum kopi gitu ya. Kemudian sambil tiduran, belum selesai, belum diupdate, belum dirilis gitu. Kemudian, nah dia mencoba untuk mencari cara gimana sih biar langsung keterima ke pengguna atau user gitu. Nah akhirnya dia mendapatkan wejangan gitu ya. Nah ternyata ada yang namanya Shortbird Code Push kayak gitu ya. Nah nanti kita akan ulik nih code push itu apa, Shortbird itu kayak gimana gitu ya. Nah code push sendiri itu sebenarnya kayak kita diberi cara untuk memperbaiki aplikasi kita tanpa melewati proses yang namanya update review kayak gitu ya, atau update proses melalui store kayak gitu. Jadi kita bisa mengupdate atau memperbaiki langsung deploy fix gitu ya, atau untuk menyelesaikan bugs kemudian menambah fitur kita tanpa kita bisa melewati yang namanya update proses di Play Store maupun App Store kayak gitu. Nah, support code push. Nah, ini beberapa teknologi itu sudah menerapkan atau ada yang namanya teknologi code push ini ya. Jadi code push ini mendukung JavaScript based mobile application. Nah, sebelumnya pernah dikenalkan oleh React Native dan Cordova kayak gitu. Dan untuk saat ini native language kayak seperti Kotlin, Swift, Java kayak gitu ya, itu belum support terkait code push karena ada beberapa rule atau beberapa peraturan yang menyalahi aturan Play Store ataupun App Store kayak gitu ya. Dan aku sempat baca itu kenapa native language itu tidak bisa mendukung code push karena dia mengubah native language-nya gitu ya. Ketika teman-teman pakai React Native ataupun Cordova, itu native language-nya tidak berubah, tapi yang diubah hanyalah dari React Native-nya ataupun Cordova-nya, jadi platformnya berbeda kayak gitu. Nah, konsepnya adalah perkenalan code push-nya itu diperkenalkan oleh React Native pada komunitas di Microsoft ataupun Expo. Jadi di Microsoft itu ada yang namanya App Center. Jadi ketika teman-teman punya aplikasi React Native ingin menjalankan code push, nah ini bisa dipakai untuk mengupdate aplikasi langsung kepada user tanpa melewati app review. Dan Flutter itu dan banyak komunitas ya, banyak developer yang mengeluhkan kenapa Flutter itu nggak ada teknologi code push gitu ya. Di isu di GitHub-nya Flutter itu tertera bahwa code push itu udah dipublish dari Januari 30, 2018 gitu ya. Udah dari awal hadirnya Flutter itu sudah ibaratnya developer itu menginginkan code push di Flutter gitu. Tapi sampai saat ini itu tidak ada cara untuk mengembangkan code push karena dari tim Flutter-nya sendiri tidak ada plan untuk membuat code push tersebut gitu. Ini aku ambil dari roadmap-nya Flutter, jadi ini valid. Jadi memang Flutter tidak mengembangkan code push sendiri kayak gitu. Dan hadirlah library yang namanya Shortbird ini dikembangkan oleh satu tim, beberapa developer Flutter, yang satu memang dari internal Flutter-nya, kemudian sisanya adalah developer-developer yang mengembangkan Shortbird ini. Gitu. Nah, keuntungannya apa sih menggunakan Shortbird ini gitu? Kita bisa hot updates ya in production. Jadi ketika teman-teman sudah publish nih, teman-teman tadi udah nyoba aplikasi atau menyoba aplikasi yang lain gitu ya, kita bisa menyelesaikan atau memperbaikinya secara langsung gitu ya. Kita bisa menambahkan atau memperbaiki kode Dart kita gitu. Jadi apapun yang masih berhubungan dengan Dart code, itu teman-teman bisa update, bisa ubah, bisa tambahkan gitu. Kemudian update instantly. Jadi
ibaratnya kayak kita push nih sekarang, teman-teman sudah bisa merasakan hasilnya gitu. Kemudian smooth integration. Nah ini terkait dengan integration terkait CodeMagic atau GitHub gitu ya, jadi bisa integrasi dengan beberapa platform gitu. Dan satu lagi adalah free trial, jadi teman-teman bisa coba Shortbird ini secara gratis dengan beberapa ketentuan ya pastinya ya, dengan beberapa syarat atau batasan gitu. Jadi teman-teman bisa coba langsung menggunakan Shortbird ini. Caranya gimana sih? Nah, teman-teman perlu menyelesaikan atau mengikuti beberapa tahapan ya kayak gitu ya. Jadi kita harus bikin account dulu karena Shortbird ini punya server sendiri ya untuk mengupdate aplikasi kita. Jadi kita diarahkan untuk membuat akun di Shortbird Console. Kemudian kita install Shortbird CLI di perangkat kita atau di laptop kita gitu. Kemudian kita initialize Shortbird di project kita. Nanti hasil dari inisial ini adalah file YAML. Nanti kita akan lihatkan contohnya. Kemudian ada tahapan berikutnya adalah create release app via Shortbird. Jadi kita jalankan perintah Shortbird untuk membuatkan APK atau artifact file gitu ya, atau a bundle kalau sekarang ya. Kemudian submit to store or preview it using emulator. Jadi kita bisa mencoba dahulu sebelum dipublish gitu ya, mencobanya di emulator, ataupun kita bisa langsung store di servernya Shortbird. Kemudian kita bisa make any change to your code, code. Jadi apapun yang berhubungan dengan bahasa pemrograman Dart, mau nambahkan fitur, mau nambahkan atau memperbaiki fitur gitu ya, teman-teman bisa update di sini gitu. Kemudian setelah ada perubahan terjadi di Dart code kita bisa create patch to apply perubahan yang terjadi di aplikasi kita. Jadi misalkan kita udah ngubah nih kode kita, nah kita buatkan patch, nanti dia otomatis akan dipublish ke servernya Shortbird untuk diperbarui aplikasinya kayak gitu. Ya ini beberapa tahapan ya yang teman-teman bisa lakukan tadi. Ini inisiasi Shortbird. Jadi ada perintah Shortbird init gitu ya. Jadi di sini dia menambahkan internet permission, kemudian punya akses ke storage googleapis.com gitu ya. Dan nanti akan ada ini, pubspec.yaml has been updated to include Shortbird YAML as an asset, gitu ya. Jadi ada aset baru yang namanya shortbird.yaml. Nah isinya apa? Isinya kayak gini. Ada dua konfigurasi doang. Yang pertama adalah app ID, ini yang tercatat di Shortbird servernya. Ini nggak bisa umum, semua orang bisa lihat gitu ya. Tidak penting banget, tapi yang hanya mencatat informasi terkait aplikasi kita dengan Shortbird. Kemudian yang satu lagi adalah auto update. Ini biar user itu menerima patch-nya itu auto update atau enggak gitu. Langsung diterima atau enggak gitu. Jadi kita bisa nunggu. Nah, di sini aku set false, jadi teman-teman belum bisa update secara langsung gitu. Nah, kemudian lanjut ke rilis kayak gitu ya, Shortbird release Android. Nah, di sini ada perintah-perintah yang Android dan juga iOS gitu. Nah, di sini setelah melewati beberapa tahapan, hasillah ini app bundle, app release kayak gitu ya. Jadi ini yang siap untuk dipublish ke Play Store. Gitu. Kemudian kita bisa preview dulu nih kode kita atau aplikasi kita itu ke emulator. Jadi sebelum masuk ke Play Store ataupun App Store kita bisa coba dahulu gitu, di preview di emulator kita. Kemudian making code change, kita bisa nambahkan perubahan terlebih dahulu, kemudian lanjut ke perintah patch Android gitu. Dan nanti setelah publish patch ini nanti user bisa menerima perubahannya. Di sini setelah membuat konsol, kemudian rilis patch-nya, kemudian
buat aplikasinya. Nah ini muncullah ada konsolnya kayak gitu ya. Yang satu adalah untuk aplikasinya, yang satu adalah untuk daftar patch-nya. Jadi setiap kali kita update patch atau memperbaiki kode Dart-nya, ini ada referensinya atau daftar perubahannya gitu. Nah, Shortbird itu memiliki banyak fitur ya istilahnya gitu ya. Jadi sayangnya saat ini masih di level mobile, Android bisa, iOS masih beta, tapi nanti akan dikembangkan lagi untuk stable release kayak gitu ya. Kemudian flavor bagi teman-teman yang punya kode menggunakan flavor bisa juga kayak gitu ya. Hybrid apps, ini hybrid ini maksudnya ketika teman-teman punya aplikasi yang natif, kemudian ditambahkan Flutter, nah itu kita bisa tambahkan Shortbird ini. Kemudian ada crash reporting, kalau ada problem terkait patch-nya atau terkait update-nya itu ada report-nya. Kemudian bisa continuous integration with GitHub dan CodeMagic, ini yang support terkait Flutter gitu ya. Dan satu lagi adalah multiple Flutter version. Nah ketika teman-teman sudah punya Flutter itu kan punya versi yang banyak ya, 3, 10 sekian, 3, 11 sekian, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini dia mendukung multiple Flutter version. Nah, mungkin kalau tadi yang aku sebutkan adalah bisa merubah bahasa pemrograman Dart-nya saja, tapi nanti ke depannya akan ada perubahan aset nih ketika kita punya aset baru, misalkan font gitu ya, atau gambar, icon gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan updates di Shortbird ini. Kemudian ada patching signing, ini terkait dengan security. Kita bisa rollback kembali ke patch sebelumnya kayak gitu ya. Jadi kayak istilahnya kayak GitHub gitu ya. Kemudian kita ada native nih, tapi not planned. Jadi sementara ini masih terkait dengan mobile saja atau di Dart code saja levelnya. Untuk level natif masih belum ada plan ke sana. Nah, arsitekturnya itu cukup unik ya. Jadi Shortbird ini punya server atau punya engine sendiri. Jadi yang awalnya ini adalah Flutter arsitekturnya. Nah, di bagian engine ini dia istilahnya kayak menggabungkan dengan Shortbird updater kayak gitu ya. Jadi dia menyimpan Flutter version dari sekian sampai sekian itu ya, saya lupa Flutter versionnya berapa. Di setiap Flutter versionnya itu dia sisipin Shortbird adapter kayak gitu. Kemudian di Shortbird ini juga memiliki command line tools yang cukup membantu kita untuk mengupdate aplikasi gitu ya. Mungkin di sini ada perintah login, patch, preview, release, dan lain sebagainya gitu. Karena kita udah install CLI-nya. Nah, Shortbird arsitektur ini juga menyediakan server ya. Jadi Flutter project kita itu istilahnya kita publish dulu, bukan projectnya ya, tapi artifact filenya yang di-publish gitu. Kemudian di-build sama si Shortbird-nya, kemudian generate artifact filenya ini APK, bundle ataupun IPA gitu ya. Kemudian disimpan di Shortbird servernya kayak gitu. Dan menariknya, teman-teman bisa berinteraksi dengan Shortbird ini lewat library ini, Shortbird Code Push kayak gitu ya. Ini masih versi 1.1.3 gitu ya. Jadi ini informasi lengkapnya ada di library ini gitu. Jadi ketika teman-teman ingin perubahan itu dari developer, jadi nggak auto update istilahnya gitu ya, itu kita bisa adjust lewat library ini gitu. Nah, kembali ke Bima, tadi kan tadi udah nyoba aplikasinya belum ya? Ada bugs-nya nggak sesuai dengan yang tadi? Nah, kita ingin coba nih perbaiki aplikasinya langsung, instantly gitu ya. Let's fix, kita akan coba nih. Semoga berhasil, harapannya. Kelihatan ya kodenya ya? Ya,
Di sini, ini aku sudah siapkan ya istilahnya ya, udah siapkan beberapa to-do untuk memperbaiki kodenya. Di sini tadi yang terkait dengan bookmark, ini ternyata isinya cuma size box doang, kosong, blank gitu ya. Harusnya ada halamannya gitu. Kita coba perbaiki dulu ya. Kita ganti bookmark screen. Gitu. Oke, satu selesai. Hapus. Tambahkan likes. Ini tadi likes-nya ya, yang sebelumnya kosong, kita tambahkan likes-nya gitu. Kita ambil dari mana ini? Sini, bukan. Oke. Ini ya, coba kita ambil. Kita paste di sini. Oke. Ya ini istilahnya kita bisa nambahkan library ya. Kemudian kita bisa setting adjust kode dart kita kayak gitu. Di sini bentar, kita pakai theme. Oke. Oke, sudah fix. Hapus. Kita lanjut ke box berikutnya. Ganti logo. Ini saya sudah menyiapkan asetnya sebenarnya ya. Jadi kalau kita cek di sini ada aset 2, yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam gitu ya. Jadi kita bisa siapkan untuk halaman dark mode ataupun light mode kayak gitu. Di sini kita coba ganti final logo, select, terkait tim, keyword, oke. Kemudian blok. Ini mengganti aja ya, yang awalnya logo aset biasa yang warnanya hitam jadi aset yang warnanya putih gitu ya. Kalau light warnanya hitam, kalau gelap warnanya putih, white kayak gitu. Ya ini jangan lupa ditambahkan library blocknya, jangan lupa. Oke, fix. Harusnya udah fix ya, kalau light warnanya hitam. Oke, udah beres. Nah, saatnya kita jalankan patch-nya. Jadi setelah kita melakukan perubahan kode, itu kita generate patch-nya terlebih dahulu. Gitu. Kita panggil perintah sortbird patch. Gitu ya. Ini akan di-build lewat servernya sortbird. Jadi dia akan publish patch-nya di servernya dia. Kemudian kita tunggu sampai patch-nya berhasil gitu ya. Jadi ada informasi-informasi yang perlu di-setting kayak gitu ya. Jadi aplikasinya seperti apa, versinya berapa kayak gitu ya. Jadi kita perlu patching atau menambahkan patch di servernya sortbird kayak gitu. Ini kayaknya nggak butuh ya ini ya. Kita bisa hide saja. Ini karena sortbird patch ini dia akan publish, jadi butuh koneksi internet yang mendukung ya istilahnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya kode perubahannya besar, itu juga ngaruh di patch-nya ini kayak gitu. Jadi perlu beberapa waktu untuk menyelesaikan patch-nya kayak gitu. Biasanya sih nggak sampai 1 menit, tapi ini melebihi 1 menit. Ya kita tunggu aja karena mungkin koneksi wifi-nya cukup lama ya gitu ya. Kita coba tunggu saja. Terkait sortbird ini kita bisa, yang tadi saya sampaikan, bahwa kita bisa mengubah kode di level Dart-nya saja kayak gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya SDK
di natif, mungkin Bluetooth ataupun beberapa hardware tertentu gitu ya, yang connect dengan level natif. Nah, sayangnya si Shortbird ini masih belum mendukung hal tersebut gitu ya. Jadi perlu diatur lagi konsep cara mengupdate-nya seperti apa kayak gitu ya. Nah, ini sudah kedetek release versionnya, kemudian fetching release artifact ini terkait bundle. Nah, ini akan download release artifact-nya kayak gitu ya. Jadi memang cukup butuh waktu ya, karena tergantung dengan koneksi internet dan juga terhubung dengan servernya Shortbird gitu. Oke, di sini ada warning. Jadi si Shortbird ini juga akan memantau nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di level kode Dart-nya kita. Nah, di sini ternyata kedeteksi bahwa ada material aset yang berubah. Material icon, kemudian ada icon dari font awesome Flutter kayak gitu ya. Kita next aja. Jadi kemungkinan di aplikasi yang terupdate nanti itu icon-icon tersebut ini akan hilang kayak gitu ya. Would you like to continue? Yes, please. Kita tunggu patch-nya. Oke, publish patch one succeed. Nah, udah nerima perubahannya? Oh, belum ya harusnya ya. Kita harus perlu notifikasi karena ini levelnya bukan auto update. Jadi kalau kita lihat konfigurasinya ini di sisi Shortbird configuration-nya, sini saya auto update-nya false kayak gitu ya. Jadi perlu trigger dari developer ataupun developer tertentu kayak gitu ya. Jadi aku coba jalankan push notification ya gitu ya. Oke, publish. Bentar, saya cek dulu nih. Set. Apakah ada perubahan? Dari teman-teman sudah ada perubahan yang terjadi? Ada notifikasi di bagian atas? Bisa raise hand? Sudah terima notifikasinya? Ada tombol ya untuk mengupdate, betul? Gimana? Hello world? Wait. Ya, terkait dengan perubahan, memang butuh koneksi internet ya. Jadi perlu dicek lagi internetnya. Wait. Coba saya cek dulu perubahannya. Di sisi saya masih belum ada ya. Coba saya lihat aplikasinya dulu ya. Sorry ya, saya turun terlebih dahulu. Oke, notifikasinya benar. Jadi di bagian mungkin coba dilakukan restart ya. Jadi kita minimize terlebih dahulu aplikasinya, kemudian kita tutup, kita cek lagi tuh aplikasinya ada perubahan atau enggak kayak gitu ya. Jadi memang Shortbird ini juga memiliki kelemahan ya. Jadi tidak bisa langsung auto update, jadi butuh restart terlebih dahulu aplikasinya kayak gitu ya.
Seharusnya di bagian atas nanti itu ada notifikasi terkait dengan, bukan notifikasi ya, sebenarnya kayak material banner. Jadi di bagian aplikasinya itu ada banner untuk mengupdate aplikasinya gitu ya. Tapi di sisi saya masih belum tersedia nih. Ya, kalau dari sisi proses memang konsepnya seperti itu ya. Jadi kita bisa update terlebih dahulu kodenya, kemudian jeleknya adalah ketika Shortbird ini sudah di-patch atau sudah di-update di sisi usernya. Nah, user ini perlu kayak istilahnya kayak bukan manual update ya istilahnya ya. Kita butuh restart aplikasinya terlebih dahulu untuk mendapatkan patch-nya di Android-nya, kemudian ada perubahan di dalam kodenya kayak gitu ya. Mungkin aku coba lanjutkan ya. Nah, dari sisi approach atau cara untuk mengupdate aplikasinya, nah yang sebelumnya adalah developer perlu mengupdate kemudian dipublish ke App Store ataupun Play Store, ada proses reviewnya dan biasanya cukup lama diterima oleh user. Nah, ketika teman-teman sudah menggunakan Shortbird ini, itu prosesnya jadi berubah gitu ya. Jadi tidak ada proses review time kayak gitu ya. Jadi awalnya developer, kemudian mengupdate kodenya, terus dipublish ke Shortbird dan diterima oleh user kayak gitu ya. Jadi prosesnya tidak melewati review proses. Ya, ini yang tadi yang saya sampaikan ya. Ada beberapa limitasi yang tersedia di dalam Shortbird kayak gitu. Jadi kalau di iOS memang penggunaan atau performance-nya akan menurun 100 kali lipat, kayak gitu ya. Ini dari si Shortbird-nya yang berbicara kayak gitu ya. Kemudian di iOS memiliki large patch size kayak gitu ya. Kalau kita cek tadi, mungkin patch-nya akan cukup kecil untuk Android, tapi untuk iOS cukup besar. Kemudian tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dari sisi Shortbird itu punya Flutter SDK sendiri gitu ya. Jadi dia akan support dengan Flutter version di 3.10.0 ke atas gitu ya. Dan yang terbaru mungkin sudah 13 ya, seingat saya itu ya. Kemudian masih support mobile platform only, jadi tidak bisa digunakan untuk desktop website. Kalau website biasanya kan kita bisa langsung publish ya, langsung hosting saja. Tapi kalau yang untuk desktop dan lain sebagainya itu masih belum. Kemudian free trial, nah ini juga jadi limitasi bagi teman-teman yang pengen nyoba Shortbird kayak gitu ya. Nah di sini Shortbird pricing dia punya level-level tersendiri kayak gitu. Jadi untuk hobi teman-teman bisa coba-coba terlebih dahulu $0 per bulan. Jadi dia membatasi untuk satu developer, kemudian 5.000 patch kayak gitu ya per install kayak gitu. Kemudian bisa menjalin komunikasi atau bertanya langsung dengan pengguna Shortbird-nya kayak gitu ya. Tapi dengan level-level berikutnya, tim ataupun enterprise pastinya berbayar ya, perlu ada customized pricing-nya kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Maaf dari saya bahwa live code-nya sedikit bermasalah gitu ya. Jadi mohon maaf atas kesalahan saya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman push, itu langsung bisa diterima oleh user. Ya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sangat menarik ya pembahasannya ya teman-teman. Ya walaupun tadi ada sedikit drama ya. Betul. Mungkin nggak berjalan dengan baik untuk demonya. Saya turun dulu ya bentar. Tapi itu hal yang normal ya teman-teman. Ketika kita mau presentasi biasanya kita udah menyiapkan demo ya semalam suntuk. Udah memastikan bisa jalan, aman. Tapi pas di atas panggung entah kenapa ada angin yang niup, tiba-tiba demonya nggak bisa jalan.
Dan itu normal ya teman-teman. Oke, jadi dua pemateri kita sudah selesai menyampaikan materinya ya untuk track di multi platform di sesi yang kedua ini ya teman-teman. Tadi sudah dijelasin juga ya terkait code push in Flutter pakai Shorebird. Mungkin di sini jadi mungkin ada yang termotivasi ingin bikin drama di aplikasi production. Nah, itu silakan. Asal jangan ngedrop database aja ya. Kalau misal cuma di level aplikasi mah bisa lah. Tapi kalau udah drop database, nah itu lain lagi. Itu mau pakai Shorebird yang berbayar paling mahal pun, nah itu nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini setelah ini kita akan ada sesi Q&A ya teman-teman. Jadi kita sudah memilih beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan lewat Slido yang sudah di-share sebelum tadi Pak Eriko menyampaikan materi ya dan sebelum Mas Ilham menyampaikan materi juga ya. Jadi untuk sesi Q&A mungkin kita bisa undang kembali Pak Eriko dan Mas Ilham untuk naik kembali ke atas panggung. Oke, ya bebas lah mau duduk sebelah mana, kiri kanan sama aja ya. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido, mungkin di sini ada yang ingin bertanya secara langsung enggak? Ayo coba yang ingin bertanya secara langsung. Pada malu-malu ya? Enggak mau ya? Apa udah ditanyain semua di Slido? Ya udah kalau misal nggak ada yang mau ditanyakan, mau bertanya secara langsung, mungkin kita bisa langsung ke Slido aja ya. Padahal sayang sekali saya sudah menyiapkan sesuatu tapi karena nggak ada ya udah. Saya nggak bakal nawarin lagi ya by the way, jadi ya udah kita bakal pakai Slido semua. Oke, kita langsung aja mungkin ke pertanyaan yang pertama. Ini sebutan namanya gimana? Bray atau gimana ini? Untuk pertanyaannya adalah untuk beauty structure reusable. Memisahkan kode menjadi beberapa function adalah solusi. Tapi saya penasaran jika membuat banyak function apakah mempengaruhi runtime atau tidak. Sama boleh minta saran, buku yang bisa dipelajari untuk clean code. Nah mungkin ini pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Eriko ya, yang berhubungan dengan composable function. Mungkin silakan Pak Eriko. Oke, kalau untuk mempengaruhi runtime atau tidak, nggak ngaruh ya. Jadinya kalau kita punya banyak codingan gitu, sebenarnya ngaruhnya bukan ke runtime ya, karena yang dijalanin waktu ketika runtime ya yang dipanggil aja gitu. Cuma kalau kita emang banyak banget codingan, ya itu paling besarnya siapa? Si filenya nanti kan diubah jadi APK kan. Tapi kalau cuma teks sih nggak terlalu ngaruh ya, soalnya kan teks kecil ya, kalian bukan notepad gitu ya, isi panjang-panjang juga kalau di save paling berapa byte gitu kan. Jadinya nggak terlalu ngaruh. Terus kalau buku untuk yang dipelajari untuk clean code, ada judulnya clean code juga. Buatannya, namanya tuh saya ingatnya Uncle Bob-nya, tapi nama aslinya saya lupa bentar. Nantilah saya kasih tahu ya, saya cari dulu di handphonenya di sana ya. Jadi namanya tuh Uncle Bob biasanya si itunya, sama seperti yang menciptakan Clean Architecture. Nah ini dia juga punya buku namanya Clean Code. Nah kalau mau baca bisa baca itu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus disesuaikan lagi karena di sana tuh kan dia buat clean code itu kan zaman kapan gitu kan, bukan zaman sekarang. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kita bisa sesuaikan lagi dan mungkin ada beberapa hal yang memang kita harusnya ambil bukan hikmahnya ide dasarnya lah ya. Ide dasarnya sebenarnya clean code itu kan supaya tulisan kode kita tuh mudah dibaca gitu. Nah salah satu contohnya tuh ini, sebuah fungsi sebaiknya tidak punya terlalu banyak parameter ya. Misalnya kalau satu parameter bagus, 2 ya oke lah, tapi kalau udah di atas 2 tuh bakalan ngebingungin. Iya sih kalau zaman dulu mungkin bingung karena kan parameternya ya harus urutan kan, kalau yang zaman dulu tuh harus ngurut dan kita harus hafal kan, berarti ini urutan pertama
parameter apa, dua parameternya apa. Tapi kalau saya nggak tahu kalau di yang lain ya, tapi kalau di Dart itu kan ada yang namanya name parameter. Jadi parameternya itu harus ada namanya dan kebalik-balik pun nggak masalah karena kita masukinnya pakai namanya. Nah itu udah nggak akan membingungkan gitu ya. Mau ada 5, mau ada 10, ya bahkan widget juga kalau itu kan kita parameternya ada banyak ya kalau kita bikin widget. Ya tinggal dikontrol spasi gitu langsung kelihatan isinya. Jadinya itu nggak terlalu ngefek sih untuk kayak gitu. Jadi ya mungkin boleh dibaca-baca tapi ya silakan diambil ide dasarnya sama disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang sekarang gitu. Paling itu sih. Oke, jadi seperti itu ya untuk jawaban dari pertanyaan Mas Bray. Nanti untuk penulis dari buku Clean Code nanti mungkin bisa didiskusikan ya setelah sesi kita selesai gitu untuk yang multi platform. Nah, yang berikutnya nih pertanyaan dari Caca. Mana orangnya? Mau angkat tangan enggak? Mau bacain langsung pertanyaannya enggak? Ada hadiah loh ini. Enggak mau. Oh ya udah deh. Mungkin dia pengen ilmu, enggak pengen hadiah kali ya di sesi ini ya. Jadi ya udah enggak apa-apa. Pertanyaannya, apakah ada alternatif lain dari Shorebird yang lebih worth it? Worth it lah ya, kita baca lah ya. Kurang H. Ya. Mungkin dia udah lihat pricingnya kali ya tadi ya, jadi mungkin agak sedikit ke-trigger, makanya nanya alternatif kali ya. Nah silakan Mas Ilham, gimana ada nggak? Ya, dari hasil penelusuran yang saya coba ya, ternyata di Flutter itu masih menyediakan, jadi Shorebird ini adalah library pertama untuk code push. Jadi kayak istilahnya baru pertama ya, library terkait dengan code push. Jadi apakah ada alternatif? Belum, kayak gitu ya. Jadi memang si Shorebird ini berkolaborasi dengan internal dari tim Flutter-nya sendiri untuk ngembangin teknologi code push ini di Flutter kayak gitu. Jadi saat ini masih belum ada terkait alternatif. Saat ini belum ada, berarti nanti ke depannya bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Betul. Oke, jadi seperti itu ya jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Caca. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, Asep Copet. Astaga. Semoga ini hanya nama ya, jangan sampai di depan dihadang oleh security ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah aman menggunakan Shorebird jika kode yang di-push merupakan kode kredensial, mengingat server yang digunakan bukan on-premise. Nah ini gimana Mas Ilham? Oke, yang tersimpan adalah di dalam server Shorebird-nya itu adalah hasil artefak filenya ya. Jadi kayak e-bundle ataupun APK, kemudian yang di iOS itu ada IPA dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kode kita itu tidak disimpan atau tidak terbaca oleh Shorebird. Dia memang melakukan proses upload ke servernya Shorebird, tapi tidak melihat kode di dalamnya kayak gitu ya. Jadi hanya building project Flutter-nya saja. Gitu. Jadi yang tersimpan di servernya hanyalah artefak filenya kayak gitu. Oke, jadi seperti harusnya aman ya? Harusnya aman. Oke, harusnya aman. Ya kita percayakan saja ya. Oke, jadi seperti itu ya jawaban untuk pertanyaan dari Mas Asep Copet. Jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya dari Galih. Bagaimana terkait keamanan privacy di Shorebird? Mengingat source code aplikasi kita diupload di Shorebird. Kayaknya ini tadi hampir sama nggak sih? Sama ya jawabannya, jadi mungkin bisa langsung kita skip aja. Ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya, kapan waktu terbaik untuk menggunakan different komponen dan kapan menggunakan code push? Nah, ini gimana nih Mas Ilham? Different komponen itu apa ya? Dariku masih belum paham terkait tersebut. Mungkin ada yang bisa jelaskan? Ada orangnya, mungkin mau klarifikasi soal Siapa pertanyaannya ini, silakan. Rifki, silakan. Gak ada, malu-malu orangnya. Gak ada ya? Ya udah kalau nggak ada mungkin kita bisa skip ya karena mungkin pertanyaannya kurang jelas kali ya. Gak apa-apa ya. Oh ya udah.
Oke, aduh ini namanya apa lagi? Makhluk Makhluk nokturnal. Ternyata ada makhluk selain manusia ya di sini ya. Jadi untuk Pak Eriko dalam proses pipe dan compose function, jika terdapat error di dalam proses kalkulasinya, bagaimana cara error handlingnya? Apakah bisa semua hasilnya dikeluarkan dahulu sampai selesai, baru dilakukan pengecekan di bagian compose atau pipe, manakah yang error? Oke, sebelum saya jawab yang ini, yang tadi ya, clean code-nya itu Robert Cecil Martin ya, yang penciptanya ya. Sama seperti yang clean architecture, silakan dibaca kalau nanti berminat ya. Oke, untuk yang ini ya, kalau error dalam kalkulasinya, jadi setelah dimasukin, terus tiba-tiba error di belakang, bingung kan, ini gara-gara yang mana gitu. Nah makanya perlu yang namanya testing ya. Tapi justru karena kita dengan fungsi komposisi ini, kita kan bikinnya kecil-kecil tuh, ya fungsi-fungsinya kecil-kecil, justru jadi lebih gampang. Jadi ketika bikin testingnya, gampang banget testingnya kan, kita masukin kayak yang tadi aja, diskon gitu kan. Diskon 50%, kita tesnya ya masukin 100 ya keluarnya harus 50. Ya kalau saya diskonnya 10% ya berarti masukinnya 100 keluarnya 90, itu gampang banget ngetesnya karena cuma ngitungnya sederhana gitu. Dibandingkan dengan kalau kita punya fungsi udah banyak isinya. Ya begitu salah kan nggak tahu, mungkin diskonnya kita ditambah gitu ya, bukannya dikurang. Kan cuman min sama plus kan matanya kalau lagi udah malam kan pusing ya. Nggak bisa bedain min sama plus gitu, kayak sama semua. Jadinya kelihatannya betul-betul aja, bingung gitu. Tapi kalau misalnya dengan testing justru dengan si fungsinya yang kecil-kecil ini cuman ngerjain satu tugas, simple lagi, gampang banget. Jadi kalau yang kecil-kecil ini udah pasti benar, ya ininya juga udah pasti benar ya. Kecuali ya urutannya yang salah. Kalau sampai salah ya tinggal kita cek urutannya aja gitu. Tapi pastikan itunya dites ya, jangan nggak ada yang dites sama sekali ya sama aja gitu ya. Jadinya begitu ada yang salah kemungkinannya jadi ada banyak urutan yang salah atau waktu bikin diskonnya ada yang salah atau teksnya salah dan sebagainya. Jadi testing penting ya meskipun nyebelin testing ya. Males sih emang tapi penting. Jadinya kita lebih tenang gitu kalau pakai fungsinya. Oke, Gitu sih. jadi seperti itu ya jawaban untuk pertanyaan dari makhluk nokturnal ya. Semoga nggak ada makhluk-makhluk lainnya, makhluk halus apalagi ya. Semoga nggak ada. Oke, yang selanjutnya pertanyaan dari Ayu M.DL, apa ini maksudnya? Di slide terakhir Pak Eriko terdapat informasi terkait state management. Menurut Pak Eriko, state management mana yang paling gampang untuk dipelajari dan kenapa? Oke, untuk state management sendiri, kalau paling gampang ya set state sih. Ya tinggal set state aja, itu yang paling gampang. Tapi kalau mau yang state managementnya yang lebih atas lagi, itu menurut saya ya, jadi jangan dilempar sama sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi kalau menurut saya sih, dari yang udah saya coba sih, kalau dulu provider mungkin ya namanya, tapi sekarang yang teritunya ya Riverpod gitu ya. Blok sebenarnya oke juga. Dulu saya juga pernah saya juga pakai blok juga. Tapi kemarin-kemarin pakai Riverpod enak juga lumayan gitu ya. Kalau mudah juga Riverpod tuh mudah apalagi sekarang udah ada generatornya pakai code generator. Mungkin ada di antara teman-teman yang kayaknya lebih gampang pakai GetX tuh. Nah mungkin lebih brutal kalau saya bilang ya, GetX itu lebih brutal bukan lebih gampang sih. Soalnya konteksnya nggak perlu pakai konteks ya, bisa kemana-mana ya. Navigasi juga bisa dari mana-mana. Sebenarnya mungkin lebih gampang, cuman kalau menurut saya ya, ini menurut saya ya. Menurut saya itu sebaiknya sih jangan, karena di dalam Flutter itu konteks itu penting gitu ya. Jadi kalau udah kebiasaan nggak pakai konteks, nanti jadi kebiasaan yang salah itu jadi ke bawah-bawah gitu. Ya, terus yang kedua itu GetX kan menyelesaikan gak cuma state management, bener gak? Ada banyak banget kan. Dan yang maintain itu kan orangnya sendirian gitu. Jadi kalau ada update ya misalnya butuh ya ada bug gitu ya di state managementnya atau di bagian yang lain. Nunggunya pasti lebih lama, relatif lebih lama karena yang ngerjain kan dia gitu. Terus kalau sampai ada
misalnya nih dianya capek udah bosen ya ngerjain GetX, saya mau pensiun gitu ya. Nah kan kalian yang pusing kan, ini semuanya udah nempel sama GetX semua ya, state manajemennya, terus dan yang lain-lainnya. Ini satu sistem nempelnya sama GetX semua. Mau robah kan robahnya jadi robah semua. Beda kalau cuma state manajemennya doang ya, misalnya pakai Riverpod, Riverpodnya udahan gitu, ya capek juga, tapi minimal yang dirubah state manajemennya doang, yang lainnya enggak gitu. Tapi kalau satu sistem ini pakainya satu, ya begitu dia pensiun udahan gitu. Apalagi kemarin-kemarin kan sempet kalau kalian ngelihat ininya ya, update-annya ya, tanggal update-annya itu sempet sampai 1 tahunan itu nggak ada update-an terbaru gitu. Kan agak-agak serem-serem juga ya. Kemarin sempet ada package Dio tuh, dibilangnya udahan, itu aja udah ribut kan, waduh Dio-nya sampai hilang makanya pakai HTTP, ada yang kayak gitu kan. Nah ini kalau sampai satu sistem ini hilang semua kan bingung juga ya. Jadi resiko gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya lebih aman nggak pakai itu, tapi ya nggak apa-apa. Resiko ditanggung sendiri sih sebenarnya. Ya prinsipnya sih kalau saya jangan menaruh telur di dalam satu keranjang, itu aja sih. Itu menurut saya ya, jangan dilempar sayuran ya, gitu. Oke, jadi seperti itu. Mungkin Mas Ilham mau menambahkan yang sering ngulik Flutter? Dariku sendiri yang paling mudah adalah, tadi itu hanya latihan, yang tadi hanya latihan. Sebenarnya dariku ada nyoba provider, kemudian Riverpod, BLOC kayak gitu ya. Cuman yang paling mudah menurut saya ya provider kayak gitu ya. Untuk pemula dan dasar gitu. Jadi untuk mengolah state management yang paling mudah, yang mudah dipelajari ya provider kayak gitu. Untuk yang lebih advance ya baru mulai Riverpod, kemudian BLOC dan sebagainya gitu. Oke. Berarti sebenarnya nggak ada yang paling gampang ya, karena semua itu susah. Mungkin semuanya itu tergantung kebutuhan gitu ya kan. Bisa aja kita mau nerapin state management ini di project yang udah kompleks ya. Tentunya ya perlu state management yang nggak bisa sederhana gitu untuk menghandle kompleksitas state yang ada di project yang sudah ada. Oh iya, pernah ada yang nanya ya, kadang-kadang orang juga ada yang gini, udah belajar state management, terus semuanya di state management, bukan semua di state management, maksudnya semuanya pakai Riverpod gitu. Pernah ada yang nanya, kalau saya pakai state management masih perlu pakai set state nggak sih? Ya masih perlu lah, kalau misalnya untuk cuman ngerubah-rubah kecil-kecil gitu, kalau semuanya disimpannya pakai set state management capek juga ya, maksudnya cuman ada tombol untuk on off doang gitu ya. Terus kita bikin Riverpod-nya khusus untuk nyatet on off, ya itu lebih capek dibandingkan bikin aja stateful widget, ada on off, tinggal di set state aja. Jadinya ya tetap pakai set state tuh pasti masih tetap pakai meskipun kita pakai state management yang tadi ya. Jadi jangan terlalu lebay pakainya. Ya gitu. Oke, jadi seperti itu ya jawaban dari pertanyaan dari Mbak Ayu. Yang berikutnya apa ini? Dari Hamzah Robani. Bagaimana? Jadi turun dia. Oh kalah ternyata ya. Kalah quick count. Bagaimana cara mendesain fungsi yang dapat digunakan kembali agar mudah disesuaikan dengan project selanjutnya? Nah ini tinggal dibikin package-nya, jadi dibikin package terpisah. Ya jadinya silakan kalian bikin package-nya, nanti tinggal diimport gitu. Ya package-nya mau ditaruh di GitHub bisa. Jadinya kalau misalnya nggak pengen kelihatan sama orang lain gitu, ini khusus fungsinya buatan saya untuk saya aja gitu, bisa taruh di GitHub package-nya. Atau kalau kalian pengen kontribusi di di PubDev juga boleh-boleh aja, tinggal di itu. Ya, jadi tinggal dibikin di sana aja, dipisahin jadi package. Mau tahu cara bikin package? Lihat di YouTube saya ya. Mantap. Ada. Masuk tuh satu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari pengawal Flutter. Respect. Ada orangnya? Ini pada malu-malu ya? Apa enggak mau yang sudah saya siapkan apa gimana ini? Ada punchline-nya kayaknya. Bisa jadi. Sejauh apa perubahan yang dapat kita patch dengan Shorebird ketika aplikasi sudah di production? Silakan Mas Ilham. Perubahan ya, jadi
yang tadi saya sebutkan bahwa perubahan yang bisa teman-teman lakukan adalah hanya di level Dart code saja kayak gitu. Jadi level Dart code itu bisa meliputi ganti logika bisnis atau ganti widget, ganti aset atau menambahkan library itu masuk dalam proses update di Shortbird kayak gitu ya. Jadi misalkan nih teman-teman pingin nambahkan state management baru gitu ya, atau menambahkan library baru, nah itu bisa kayak gitu di Shortbird. Jadi bisa update langsung, kemudian diubah di Dart code-nya, kemudian kita patch, kemudian rilis kayak gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab di sesi tanya jawab kita di sore hari ini ya, karena tadi Mbak Timekeeper udah nunjukin kalau waktu untuk Q&A udah habis ya. Jadi oke, terima kasih Mas Ilham, Pak Eriko ya atas waktunya ya. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan terlebih dahulu ya. Terima kasih, terima kasih. Mungkin tadi kalau kita lihat masih ada beberapa pertanyaan ya belum terjawab. Nanti kalau misal teman-teman masih penasaran pertanyaannya ingin dijawab, itu silakan bisa ditanyakan di halaman event BDD yang ada di Decoding, atau nanti setelah ini teman-teman bisa bertanya langsung ke pemateri yang ada ya. Oke, jadi sebelum saya tutup untuk sesi kita sore hari ini ya. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi feedback terlebih dahulu ya. Jadi silakan di scan QR code yang ada di depan layar ini. Ini cukup penting ya teman-teman, karena kalau misal teman-teman nggak ngisi feedback, itu teman-teman nggak bisa keluar. Nggak bohong-bohong. Jadi ini untuk teman-teman nanti buat ngambil merchandise ya setelah sesi kita berakhir. Jadi silakan dimanfaatkan ya, di scan untuk QR code-nya. Silakan diisi, silakan tuliskan feedback yang ingin teman-teman berikan gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya sesi multi platform kita di BDD 2024 hari ini. Oke, ini untuk feedback formnya silakan di scan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman yang bertugas untuk sesi multiplatform sore hari ini. Memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata ya. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis ini kita foto bareng ya.